Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahel. Saya di sini akan mengajak teman-teman membahas tentang fungsi Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dampak globalisasi nih. Globalisasi adalah proses integrasi antar negara di bidang ekonomi, budaya, dan teknologi, sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Dampak globalisasi ini yaitu kemajuan teknologi, pertukaran budaya, peluang kerjasama, tetapi juga ancaman terhadap identitas nasional dan nilai-nilai budaya nih teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak Pancasila itu adalah sebagai ideologi bangsa kita loh, bangsa Indonesia yang pastinya. Nah, jadi di sini ada 5 sila Pancasila. Ya pasti teman-teman pada tahu kan? Ayo, siapa yang nggak tahu? Pasti pada tahu semua ya. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima nih, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan globalisasi bagi bangsa Indonesia. Teman-teman tahu nggak apa saja sih tantangan globalisasi bagi bangsa Indonesia? Nggak tahu ya? Oke, mari kita bahas di sini sama-sama. Yang pertama itu adalah masuknya budaya asing yang dapat menggerus nilai-nilai lokal. Menggerus itu teman-teman seperti kayak masuknya budaya asing itu bisa mengikis budaya asli kita, nilai-nilai asli lokal kita itu secara perlahan. Secara perlahan dikikis, digantikan sama budaya asing tadi. Nah, yang kedua ada meningkatnya individualisme dan konsumerisme. Yang dimana meningkatnya individualisme ini seperti kayak kita itu kayak nggak membutuhkan seseorang lagi teman-teman. Kayak misalkan kita itu melihat orang yang kesusahan di jalan atau orang yang kecopetan misalkan, kita itu kayak bodoh amat gitu teman-teman. Kita itu kayak nggak peduli gitu. Ya udahlah masa bodoh, ya kan nggak rugi di aku gitu teman-teman. Jadi pengaruh globalisasi itu bisa mengakibatkan meningkatnya individualisme, sifat individualisme, dan konsumerisme. Yang ketiga itu adalah menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, terutama di kalangan generasi muda. Yang gimana ini menurunnya rasa nasionalisme itu seperti teman-teman, seperti pemilihan calon presiden yang tahun lalu ya, yang dimana kayak misalkan ada sebagian dari generasi muda itu yang kayak, ya udah karena dia nggak ada yang disukai dia dari, capres antara 3 capres itu, jadi dia yang kayak, ya udah golput aja. Lagian kalau misalkan siapapun presidennya, ya udah bodo amat, gue nggak mikirin gitu loh teman-teman. Jadi itu rasa nasionalismenya itu sudah hilang atau memudar, itulah istilahnya. Jadi dia itu kayak nggak peduli lagi dengan negara ini, gitu loh teman-teman. Baiklah, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, baiklah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas tentang tantangan globalisasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi Pancasila dalam menghadapi globalisasi. Nah, di sini teman-teman pada tahu nggak fungsi Pancasila itu apa sih? Pancasila itu sebagai apa sih? Kok bisa sih Pancasila bisa menghadapi globalisasi gitu kan? Nah, jadi di sini kita akan membahas sama-sama ya. Yang pertama itu adalah sebagai pedoman, yang dimana teman-teman, Pancasila ini menjadi acuan nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi. Jadi, kita bisa menilai suatu pengaruh globalisasi itu berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam sila pertama sampai sila kelima yang ada di Pancasila.
Nah, yang kedua ada sebagai identitas bangsa nih teman-teman. Yang dimana Pancasila itu membentuk jati diri dan membedakan Indonesia dari bangsa yang lain. Coba saya tanya, di mana sih negara apa sih yang sama seperti Indonesia? Nilai-nilainya nggak ada kan yang pakai Pancasila, cuma negara Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai filter atau penyaring, yang dimana Pancasila itu berguna untuk menyaring budaya asing agar hanya yang sesuai dengan nilai luhur bangsa yang diterima. Jadi teman-teman, kita bisa menggunakan Pancasila sebagai patokan untuk memilah dampak globalisasi atau budaya asing yang akan kita terima. Kita bisa menerima yang baik-baiknya dan kita membuang yang buruknya. Yang keempat adalah sebagai dinamisator, yang dimana mendorong penyesuaian diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan dasar negara atau nilai dasar negara. Halo Siti, aku mau cerita loh. Tadi itu aku belajar di kelas sangat seru sekali. Iya, aku mempelajari contoh aktualisasi nilai Pancasila di era globalisasi loh Siti. Yang pertama itu ada mempertahankan gotong royong di tengah budaya individualisme. Yang kedua itu sih, apa ya tadi? Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Iya loh, yang seperti kalau misalkan kita memilih ketua kelas atau ketua OSIS gitu loh. Oh, gitu ya Mina. Iya Siti. Nah, jadi yang ketiga itu ada menghargai apa ya? Oh, menghargai keberagaman dan menjaga persatuan bangsa. Yang dimana kata ibu guru kita harus menghargai keberagaman, baik itu keberagaman suku, ras, agama, dan lain-lain. Kita harus menghargainya supaya kita bisa menjaga persatuan bangsa kita. Kalau kita bisa saling menghargai, pasti tidak akan terjadi pertengkaran. Oh, begitu ya Mina. Oh, aku jadi tahu sekarang. Dok, kamu tahu nggak? Tadi waktu di kelas itu kita membahas pentingnya revitalisasi nilai Pancasila kan? Iya, Din. Emang kenapa? Tadi aku lupa. Perasaan ada 3 nggak sih tadi poinnya? Kamu sih terlalu ingat cilok terus. Iya Dok, kasih tahu dong. Kalian ini masa itu aja nggak tahu? Ini biar aku kasih tahu nih. Yang pertama itu ada penguatan pendidikan Pancasila untuk generasi muda. Yang kedua, peran aktif pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencegah degradasi nilai budaya lokal di tengah urusan globalisasi. Kalau nggak salah sih. Kamu yang serius dong. Nanti kalau salah gimana? Kayaknya enggak deh weh. Jadi kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita bahas tadi adalah Pancasila adalah fondasi utama dalam menjaga identitas dan integritas bangsa Indonesia di era globalisasi. Dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri. Jadi teman-teman, Pancasila adalah dasar dari fondasi untuk menjaga identitas dan integritas bangsa Indonesia, bangsa kita yang tercinta di era globalisasi sekarang. Nah, jadi untuk teman-teman, semoga apa yang
sudah kita pelajari barusan, semoga apa yang sudah kita sama-sama pelajari tadi, semoga bisa lengket di otaknya dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan bye-bye.